Guys, kali ini aku ingin membawakan sebuah cerita horor tentang malam satu suruh, dimana cerita ini berasal dari salah satu narasumber kita, sebut saja namanya Kinan. Nah, si Kinan ini usianya sekitar 40-45 tahunan guys. Nah, sewaktu kecil si Kinan ini punya teman gaib. Dia manggilnya teman gaibnya itu si Rati guys. Katanya sih teman gaibnya itu punya rambut yang panjang, wajah jelek, kayak hancur-hancur gitu. Matanya tuh kayak luka gitu guys sebelahnya, kayak habis kecelakaan. Tapi kadang si Rati ini menampakkan dirinya dengan wujud yang terlihat normal seperti orang lain. Nah, si Kinan ini kan masih kecil guys, jadi dia tuh belum bisa bedain tuh mana setan, mana manusia. Karena belum bisa bedain, Kinan sering main tuh dengan si Rati. Dan tidak jarang pula Kinan ini ditegur tuh sama orang tuanya. Kamu jangan main sendiri dong nak. Kinan kan kaget guys, padahal di depannya tuh ada Rati. Pokoknya mereka berdua tuh sering main tuh guys tiap harinya. Tapi anehnya, sejak Kinan pertama kali head, si Rati ini teman gaibnya sudah tidak pernah muncul lagi tuh guys di depannya. Dicari-cari tuh sama si Kinan, tapi si Rati ini memang benar-benar menghilang gitu aja. Nah, dari situ guys, si Kinan ini kan cerita ke bapaknya tuh tentang si Rati. Dari situlah Kinan paham kalau Rati itu makhluk halus. Setelah mengetahui kalau si Rati makhluk halus, Kinan ini ketakutan banget lah. Soalnya waktu mereka masih sering bermain bersama dulu, Kinan sering dengar Rati ini cerita-cerita aneh guys. Hal yang paling Kinan ingat tuh di saat Rati pernah bilang kalau bapak Kinan katanya hidupnya tidak akan sampai 50 tahun. Dan bau badan si Kinan ini harum gitu guys, harum semerbak. Bahkan katanya sih dari jauh saja badan si Kinan ini sudah tercium. Tapi cerita itu Kinan simpan sendiri guys. Dia tidak ingin nih beritahu ke bapaknya, takutnya bapaknya tuh jadi kepikiran. Dan anehnya guys, belum sampai tua bapak Kinan ini benar-benar meninggal. Kalau kata orang sekitarnya, beliau ini meninggal karena serangan jantung. Namun yang Kinan lihat, di 7 hari sebelum bapaknya meninggal, setiap malam Kinan ini sering melihat di depan rumahnya ada rombongan laki-laki telanjang yang terlihat warawiri. Serem gak sih? Nah, bukan cuma itu guys, nasi di rumahnya selalu basi dan setiap malam Kinan selalu merasa ada yang memeluknya ketika dia sedang tidur. Nah, itu kan versi ceritanya si Kinan. Ada lagi nih guys, versi cerita tentang bapaknya nih sebelum menjelang kematiannya, dimana bapaknya di hari sebelum kematiannya, bapak Kinan ini mewanti-wanti agar Kinan selalu berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Entah apa maksudnya, yang jelas itulah yang dikatakannya kepada si Kinan. Dan ternyata sejak kecil si Kinan ini memang tidak pernah mengetahui mengenai weton dan semacamnya gitu guys. Orang tuanya ini terkesan diam dan tidak pernah bercerita apapun. Ibu Kinan meninggal waktu melahirkan si Kinan. Nah, ada lagi nih guys cerita tentang ibunya si Kinan. Saat melahirkan si Kinan, terdapat kejanggalan tuh saat proses persalinannya. Entah kenapa banyak dukun bayi malam itu yang menolak untuk membantu persalinan ibu si Kinan. Menurut mereka, si dukun bayi ini guys, malam itu adalah malam sakral dalam perhitungan Jawa dan kurang pas jika digunakan untuk proses persalinan. Di hari-hari tertentu, Kinan ini dilarang tidur di ranjang, apalagi kalau bulan suro. Bapaknya selalu mewanti-wanti agar Kinan tidak tidur di ranjang. Rutin buat sesajen dan sesekali tubuh Kinan ini disemprot minyak serimpi-serimpi, minyak khusus untuk mayit.
Katanya buat nyamarin aroma Kinan agar tidak tercium makhluk halus. Setelah kematian bapaknya, tentu saja membuat Kinan benar-benar terpukul guys. Bagaimana tidak, orang tua satu-satunya saat itu sudah tidak ada lagi, yang akhirnya Kinan saat itu hidup sebatang kara. Tidak ada lagi yang mengarahkan Kinan bagaimana menjalani hidupnya. Nah, sejak ditinggal sendirian, hidup Kinan ini seolah semakin aneh saja. Bahkan, yang aneh bukan hanya dari lingkungan sekitarnya guys, tapi juga dari dirinya sendiri. Contohnya seperti perubahan mood dia guys. Kadang-kadang dia emosi tanpa sebab, malas ngapa-ngapain, mudah capek. Dia juga sering bermimpi-mimpi aneh gitu. Nah, apalagi kalau sudah dekat bulan Zuro, keadaan fisiknya seolah semakin menjadi-jadi. Dia suka begadang guys, tidur di atas jam 12 malam. Pikirannya selalu gelisah tanpa sebab. Ditambah lagi, telinganya si Kinan ini seperti mendengar suara bisikan yang tidak jelas suaranya. Dan di bagian pundaknya, dia merasa berat seperti sedang menggendong seseorang. Keadaan itu semakin menjadi-jadi guys, ketika setiap ada orang yang meninggal. Di malam sebelumnya, Kinan ini selalu melihat ada orang rombongan berbaju hitam yang sedang membawa keranda mayat yang warawiri di depan rumahnya. Rombongan tersebut terlihat sengaja mampir berseliweran di depan rumah Kinan setiap jam 12 malam. Saat Kinan melihat itu semua, sudah dipastikan besok harinya pasti ada yang meninggal dunia guys. Tidak hanya itu, keanehan selanjutnya di mana si Kinan ini pernah haid selama 2 tahun tanpa berhenti. Yang keluar bukan hanya darah haid, namun nampak gumpalan-gumpalan besar merah seperti bola kasti. Bahkan dia juga pernah merasa sedang disetubuhi makhluk halus. Jadi waktu dia tidur guys, Kinan ini merasa di bagian kemaluannya seperti sedang dimasuki barang, dan di atas tubuhnya ada yang menindih dengan hembusan nafas dan desahan yang benar-benar terdengar. Tapi Kinan tidak melihat apa-apa. Yang dia rasakan tubuhnya berat nih dan pastinya tidak bisa digerakkan. Kejadian ini terjadi berulang kali guys kepada si Kinan. Dia ini kayak ngerasa hamil gitu, tapi kayak nggak hamil. Kalian paham nggak? Jadi Kinan ini kayak merasa hamil, tapi pada kenyataannya perutnya tuh biasa-biasa aja guys. Tapi dia merasa kayak orang ngidam gitu. Porsi makan meningkat, dan masih banyak lagi yang dimana semua gejala tersebut benar-benar seperti orang yang sedang hamil. Dia ngerasa loh di dalam perutnya ada yang gerak-gerak seperti bayi, tapi gitu guys, bentuk perutnya tetap kecil. Kejadian aneh terjadi lagi sekitar 14 hari sebelum Suro guys, dimana si Kinan ini setiap hari tiba-tiba merasa sakit, kayak lehernya panas dan perasaannya gelisah seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Tidak hanya itu, keadaan rumah yang biasanya selalu dingin, waktu itu juga panas, ditambah setiap malam Kinan mendengar suara orang ngobrol di dalam rumahnya, yang nyatanya di rumahnya tersebut tidak ada seorang pun selain si Kinan guys. Kinan sendiri tidak pernah mau menyalakan lampu karena menurutnya setiap dia menyalakan lampu ruangan rumah, dia selalu pusing dan muntah-muntah. Jadi ya gitu guys, rumahnya si Kinan ini terlihat gelap. Dia hanya menyalakan lampu terasnya saja agar orang melihat kalau si Kinan ada di dalam rumah. Nah, yang bikin merindingnya lagi guys, kata tetangganya, mereka sering melihat banyak orang di rumah Kinan. Ada suara ramai dan bau busuk sekali. Tapi nyatanya di rumah Kinan sepi, nggak pernah ada tamu. Sebagai informasi, rumah Kinan ini cukup besar guys. Banyak barang-barang berharga di dalamnya.
Tapi herannya, sejak dulu tidak pernah ada maling yang menghampirinya. Yah, kalau dinalar, orang yang mau maling mah gampang. Kinan kan tinggal sendiri guys. Kalau siang dia kerja dan pulangnya selalu malam. Banyaklah kesempatan kalau mau ada orang berbuat jahat. Misalnya ya guys, tapi anehnya sejak dulu rumah Kinan ini benar-benar aman. Jadi pernah nih ya guys, kabarnya dulu rumah Kinan ini sempat mau dibobol maling waktu ditinggal kerja. Tapi setelah sampai di dalam, si maling ini ketakutan lalu dia lari keluar karena dia mengaku melihat banyak sekali orang dengan penampilan yang sangat menyeramkan guys. Mendengar hal itu, si Kinan jadi kurang nyaman. Tapi mau kayak gimana lagi? Rumah Kinan tuh tinggal itulah satu-satunya peninggalan dari kedua orang tuanya. Mau tidak mau dia harus tinggal di situ lah. Mau di mana lagi? Nah, sempat ada kejadian di mana pada malam hari saat Kinan tertidur lelap, tubuhnya serasa disetubuhi seseorang guys. Karena dia penasaran dengan sosok itu, dia nengok nih. Ternyata ada sosok laki-laki yang wajahnya benar-benar rata, baunya busuk dengan kulit yang putih-putih pucat seperti orang yang habis tenggelam. Saat itu Kinan seketika lari keluar dari kamar tidurnya dengan menangis dan berteriak meminta pertolongan. Tapi anehnya tidak ada satupun dari tetangganya yang terlihat menolong. Padahal di situ suara teriakan Kinan sangat-sangat kencang. Bukannya ditolong, para tetangga hanya terlihat mengintip Kinan di balik tirai rumah masing-masing. Singkat cerita guys, sejak kejadian itu Kinan ini sudah tidak berani lagi tidur di ranjangnya. Dia ingat kebiasaan orang tuanya jika bulan Suro sudah mendekat, dia selalu tidur di lantai, membuat sesajen dan tidak keluar rumah, juga semakin rajin melakukan ibadah. Karena Kinan merasa terganggu dengan semua ini guys, akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan temannya. Dia menceritakan semua pengalamannya. Nah, dari situlah Kinan mengetahui kalau dia ini masuk dalam kategori weton tulang wangi, yang dimana weton tersebut adalah weton kesukaan makhluk halus. Tidak sekedar suka guys, weton tulang wangi ini juga kerap digunakan makhluk halus untuk berkomunikasi. Buat kalian yang punyai weton yang sama dengan si Kinan, boleh nih kalian komen di bawah dan share pengalaman kalian saat memasuki bulan Suro. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku, dimana kisah ini menceritakan tentang Kinan yang memiliki weton tulang wangi. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe guys, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.